Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham UNTD yang sudah listing kemarin ya teman-temannya. Nah, ternyata ditutup minus ya teman-temannya di 232. Nah, seperti kita ketahui ya teman-temannya, kemarin sudah saya kasih tahu teman-teman bahwa UNTD ini ada PC Almed. Ternyata tetap aja banyak yang ikut pesan. Ya, mungkin dilihat dari nama itu fundamental. Oke lah, bagus memang fundamentalnya dibandingkan saham yang listing yaitu Ali, terus juga TOX dan juga MPIX. Tapi malahan kebalik ya teman-teman itu. Meskipun UNTD masih bisa cuan, tapi ya gak maksimal kan teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Pada saat open dia 280, jadi high-nya itu, dan low-nya 232. Pada saat penutupan tahunnya minus 3%. Dan untuk transaksi mencapai 8,1 juta lot teman-teman. Nah, kalau kita sih 16 juta lot ya, artinya sudah keluar barang sekitar 50% ini teman-teman itu. Dan transaksi mencapai 200 miliar itu. Nah, kalau kita sih 230 dan 232 dan ditutup di 232 teman-teman itu. Nah, seperti kita ketahui ya teman-temannya, untuk harganya kan 240. Nah, banyak sekali yang siap-siap jualan yang ikut bisnis Almed. Oke, kita lihat dulu penjataan kemarin ya teman-temannya. Nah, untuk PC Almed yang prioritas dapat 100%. Nah, banyak sekali yang ikut, dia cepat-cepat mau keluar teman-teman. Misalkan dapatnya 1M, mau cepat-cepat exit dia. Ya, mungkin cuan 10% aja sudah lumayan itu teman-teman. Artinya sudah cuan, misalkan dia dapat 1M, PC Almed full 100%, artinya kalau dia keluar di 10%, nanti dapatnya 1 juta teman-teman. Itu sudah cuan. Nah, apalagi yang ikutnya ini teman-teman, yang 100 juta yaitu ada 13%, ada 25%, 50%, dan lain-lain. Dan juga kalau ikut polling lumayan juga, yang atasnya 15% dan yang bawah 5,7% itu. Tapi yang rugi itu cuma satu, PC Almed. Kenapa saya bilang ada yang ikut dapat 13%? Ingat, PC Almed itu kenapi 1% kepada underwriternya atau brokernya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman jual di 2%, itu teman-teman tuh untungnya itu secuil banget, malahan anggap saja rugi itu teman-teman. Kenapa saya bilang ya? Karena sudah ada P 1%, dikurang P jualnya juga belum teman-teman. Nah itu, jadi dapat itu secuil banget. Yang ada teman-teman tuh rugi waktu saja, rugi dana. Lebih baik teman-teman tuh masuk ke Ali kemarin teman-teman, atau MPIX itu, atau TOX aja biasa bisa hijau dan bisa keluar teman-teman itu. Malahan teman-teman banyak sekali ikut UNTD ini, retail paling banyak ikut UNTD. Karena kita lihat kemarin tuh tutup aja mencapai 48.000. Ya mungkin lihat nama tuh fundamental. Dan juga ada juga yang pom-pom untuk ini UNTD. Banyak sekali sales kemarin saya lihat di grup Telegram. Kata pesan UNTD. Itu mereka tuh banyak ikut visit Almed teman-teman. Saya sudah kasih tahu. Kalau ada visit Almed tuh pastinya kurang bagus teman-teman. Itu. Ya buktinya setway dia teman-teman, jalan di tempat ya. Ya teman-teman mau jual di berapapun ya sedikit cuannya, 2% atau 3%. Ya lebih baik kita pilih yang lain teman-teman. Kan kalau kita IPO itu kan paling enak tuh yaitu lock A ya teman-teman. Itu tujuan kita ikut IPO. Kalau gini ya lebih baik kita ikut di market saja teman-teman. Sempat juga pada saat open itu langsung merah teman-teman. Banyak juga yang masuk teman-teman. Ya lebih baik kita beli di market saja dibandingkan ikut nama tuh IPO itu. Nah, kalau kita lihat untuk IPO sekarang ini ya gini teman-temannya, banyak sekali gojekan. Pastinya lebih baik kita ikut di market saja dibandingkan ikut nama tuh untuk IPO itu. Nah, lalu kita lihat juga teman-temannya, nah sempat merah ya teman-temannya. Nah, di sini beberapa kali tahunnya naik lagi di 236. Nah, kan harganya kan 240 tuh untuk ini harganya. Naik lagi ke atas terus turun lagi beberapa kali dia. Nah, ada juga yang cut loss teman-teman karena turun. Ada juga yang cuan. Kalau cuan pastinya yang ikut untuk polling, untuk ikut IPO sedikit cuannya. Tapi kalau yang beli di market pasti cuan itu lembul. Itu. Oke, coba kita lihat dulu teman-temannya untuk bakal saham lainnya. Nah, kita lihat ya untuk kemarin, karena kemarin di listing. Nah, kalau kita lihat sih YP paling besar ya teman-temannya, ada MG juga. Nah, kita lihat untuk netnya. Nah, MG paling banyak barangnya teman-teman. Mungkin karena dia ikut polling, dia dapatnya 15%. Itulah MG cepat-cepat keluar juga teman-teman. Jadi MG versus visit Almed, mau cepat-cepat keluar biar dapat nama itu cuan. MG cuannya sedikit banget ini itu.
Lalu yang kita ketahui yang nampung adalah retail seperti biasa, XCXL, lalu ada YP. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kan YP kan underrated-nya. Nah, nampung ini. Tolong teman-teman diperhatikan dulu. YP banyak sekali keluar teman-teman kemarin tuh. Nah, tapi dia memang ada tampung lagi. Nah, kalau kita lihat ada yang beli lagi data teman YP-nya. Kemarin tuh kuat banget teman tuh, dia jual juga yang ikut visit Alamet itu. Nah, lalu juga ada OD juga ada visit Alamet teman-teman, tapi dia tidak melakukan pullback teman-teman untuk OD ini. Sama seperti MSJA kemarin. Nah, mungkin teman-teman ada yang samakan nama tuh dengan MSJA. Beda kan teman-teman kan? Sudah saya bilang UNTD ini beda seperti MSJA dan juga LA. LA kemarin masih oke lah. Bisa ditutup di zona hijau 3%. Tapi besok-besoknya turun. Ini UNTD ditutup di minus 3% teman-teman. Nah, itu teman-teman. Ya, UNTD ini benar-benar dibagi ke retail teman-teman. Untuk visit alamatnya. Dan juga kita lihat untuk pollingnya aja sama juga teman-teman. Dia dibagi ke retail. Padahal kalau kita sih dia dapatnya tuh 48.000 penutupan. Itu ramai banget teman-teman. Dengan jumlah lotnya 16,6 juta lot. Taunya semuanya itu dibagi ke retail teman-teman. Baik itu visit alamat dan juga polling. Artinya bantu semuanya ke retail semua. Dan yang kita lihat yang nampung tetap juga retail teman-teman. XCXL. Aduh. Ya, retail ini hobi banget ya nampungnya. Gagal UNTD. Kata yang fundamental oke. Seperti back. Bedain. Back kemarin tuh tidak ada nama tuh visit alamat. Dan juga back naik malahannya. UNTD turun. Ya. Back retailnya sepi. UNTD rame retailnya. Malah retail yang nampungnya. Gitu. Bandel malas mengangkatnya. Bandel mengangkat diguyur tuh soal retail. Nah itu teman-teman masalahnya itu. Oke, coba kita lihat ya track recordnya teman-temannya. Nah jadi saya untuk nilai aset sekuritas ini saya kasih raport merah teman-teman. Ya kenapa saya kasih raport merah ya? Karena ditutup di zona merah. Oke, nilai aset sekuritas. Nah UNTD. Jadi kita dapat raport merah. Tutup di 3,33% minus dia. Padahal era kemarin itu bisa plus dia 3%. Malah kebalikan ini 3,33%. Nah mungkin teman-teman tanya, lah Saber bisa 2 kali ini nggak ada visit alamat teman-teman. Tolong ya, tidak ada visit alamat. L ada visit alamat, UNTD ada visit alamat. NS ini kalau nggak salah sih IP ada visit alamat juga, tapi ditutup 6%. Hill kalau nggak salah sih nggak ada. Nah bimbel aja kalau asasi awalan pertama sekali dia ALB 6 kali teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih memang untuk UNTD ini cocoknya untuk jangka panjang. Kalau YP itu jarang sih kalau udah jangka panjang teman-teman. Biasa butuh waktu teman-teman. Kelingkan dulu banknya tuh retail ini teman-teman. Kalau misalkan banyak sekali YP tampung barang-barang dari retail itu. Ini bandar sudah kual semua nih teman-teman. MG saja sudah kual ini itu. Nah, teman-teman bertanya, kenapa ini minus bisa tutup UNTD? Ya, saya sudah bilang ada visit alamat. Apa itu visit alamat? Penjatan pasti. Teman-teman tinggal minta saja. Tapi ada minimalnya. Minimal pesan 200 juta dulu. Nanti dikasih berapa persen? 10%. Sudah, artinya dapatnya 20 juta. Nih saya mau minta ini. Visit alamat, penjatan pasti. Untuk saham UNTD. Ke salesnya, misalkan ke sales nilai aset atau ke sales BLI dan Reksa. Nanti dikasih form, teman-teman isi, lalu teman-teman kirim, nanti dikasihnya. Itu. Jadinya nanti dikasih berapa wallingnya nanti, misalkan 20%. Sudah, bisa elemennya 20%. Artinya dapatnya sekitar 20 juta. Nah, yang ikut bisa elemen pastinya bangga. Karena sudah dapat jatah lumayan. Siap-siap mau jualan pada saat listing. Cepat-cepat mau jualan. Dan rata-rata saya lihat sih banyak yang ini, nyeles teman-teman. Maksudnya dia nyeles itu ya, dia promo UNTD nih. Biar rame untuk UNTD nanti. Biar retail yang ikut. Itu. Ya kalau rame kan dia bisa nama tuh cepat-cepat keluar exit dia itu biar nama tuh bank ini habis langsung open lokal gak taunya nggak jadi teman-teman, taunya dia open saja taunya langsung ke bawah, turun ke bawah dia. Baik sekali yang jualan termasuk MG termasuk juga bisa Almed. Jadi ngebut ini teman-teman jualan, siapa cepat dia dapat yang cuan yang paling besar itu. Rata-rata saya lihat sih banyak sekali yang ikut bisa Almed rugi. Ya, karena ada yang jual di 1%, ada jual di 2%. Ya,
Kan kalau PC Alamet kan kena fee-nya 1% itu. Kalau gak kena fee-nya enak juga sih. Lebih baik ikut nama tuh polling saja. Polling kan gak ada biayanya teman-teman. Kecuali di Ajaib ya, Ajaib ada kena biaya juga sih 1% itu. Nah kalau nggak kena biaya kan lebih enak teman-teman. Lebih baik kita pesan di polling saja. Jadi kita tuh agak-agak juga teman-teman. Dan juga kalau kita sih pesan polling, lebih besar polling dibandingkan PC Alamet. Yang dapat 13% itu nyesek banget. Sudah kena fee 1%. Malahan lebih besar di polling. Polling nggak kena biaya. Aduh, itu banyak sih dibicarakan sih. Saya dengar-dengar saja sih. Ya saya bilang ya mungkin bisa lebih cuan nantinya. Gak taunya gini teman-teman itu. Itulah kenapa saya kemarin tuh gak jadi ikut teman-teman. Saya juga ada mau ikut PC Alamet. Saya berpikir kalau ini dibagi ke kita semua, siapa lagi yang nampung? Ternyata yang nampungnya retail tetap. Nah, kirain ada standby buyer yang mau nampungnya, taunya nggak jadi teman-teman itu. Dan juga kemarin tuh saya tahunya untuk NTD ini underwaternya tuh adalah MG, OD dan YP. Ternyata MG mengundurkan diri, ternyata YP yang pegang paling banyak. Itulah kenapa MG keluar teman-teman. Padahal dia tuh saya dapat informasi dari teman saya, katanya di bulan November kemarin tuh ada perusahaan motor listrik mau IPO, yaitu NTD. Ternyata benar NTD mau IPO dengan underwater yaitu MG, OD dan YP. Nah ternyata hanya YP dan OD saja. MG exit dia keluar. Nah mungkin dia exit itu karena kurang bagus dia teman-teman. Ada PC Alamet ini itu. Ya jadi gimana teman-teman untuk NTD ini? Ya kalau mau jangka panjang ya tunggu dulu teman-teman. Lihat dulu apakah nanti masih koleksi ke bawah. Lihat contoh saja LL aja ke bawah terus lihat teman-teman. Gak ngikuti induknya. Sama seperti UNTD ini nanti teman-teman. Belum tentu juga bisa ngikuti nama tuh induknya. Seperti back itu. LL aja gak bisa ngikuti seperti LL teman-teman itu. Nah jadi kita tuh jangan patokan sama induknya terus teman-teman. Contohnya SMGA gak jadi seperti Segel, malah turun juga teman-teman. Sudah mendekati agak IPO. Semuanya tuh teman-teman tuh kita tuh maunya cuan, YPC. Yang penting cuan. Cari yang posisi yang paling peluang yang cuan teman-teman. Kenapa saya kemarin tuh sudah kasih peringatan untuk UNTD ini ada PC Alamet. Ada yang bilang PC Alamet itu pasti cuan, pasti naik, sama seperti yang lain. Perhatikan dulu nama itu ini. PC Alamet itu dibagi ke kita semua apa enggak? Kalau hanya beberapa orang saja ya enggak masalah itu. Kalau dibagi ke kita semua ya sudah. Bang itu ke kita semua susah naik. Nyata benar hari ini UNTD susah naik malah ditutup di zona merah. Seat itu dari awal tahunya pada penutupan merah. Nah, jadi menurut teman-teman gimana UNTD ini? Nah mungkin saya nggak akan bahas lagi teman-teman, kecuali kalau memang ada menarik untuk di hari Senin nanti saya akan bahas lagi teman-teman untuk UNTD ini. Mungkin saya nggak agak lagi pantau ya teman-temannya, akan pantau yang OA saja dan juga untuk IPO yang akan listing teman-teman itu. Nah yang penting saya sudah kasih tahu teman-teman bahwa ada PC Alamet itu. Kalau teman-teman dengerin nggak ikut UNTD, mungkin ikut yang lain, pastinya teman-teman tuh sudah cuan lembur, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Tapi tetap saja ya teman-temannya, UNTD masih cuan meskipun kecil. Yang penting cuma satu, jangan rugi saja teman-teman, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih telah nonton. Salam cuan.